Pasca terkuak bahwa telah menikah lagi dengan sosok bernama Abah Agam, hubungan antara Umi Yuni dengan keluarga almarhum Ustadz Arifin Ilham dikabarkan semakin memanas. Baru-baru ini beredar surat pengunduran diri Umi Yuni dari rumah wakaf yang selama ini ditempatinya. Hal tersebut menyusul kekecewaan Nur Hayati yang mengaku sempat geram saat tahu mantan penantunya telah menikah kembali, bahkan meminta untuk angkat kaki karena kini sudah memiliki suami. Lantas, seperti apa tanggapan Nur Hayati atas keputusan Umi Yuni yang mengundurkan diri sebagai pengelola wakaf rumah yang selama ini ditinggalinya tersebut? Semakin panas. Seperti apa rasa kecewa Nur Hayati atas sikap Umi Yuni yang diduga menikah secara diam-diam hingga membuatnya menitikkan air mata di makam almarhum Ustadz Arifin Ilham? Tak hanya perihal angkat kaki dari rumah wakaf, Umi Yuni pun juga disangkut pautkan dengan dugaan berkurangnya uang rekening Yayasan Az-Zikra sebesar 69 miliar rupiah. Lantas, seperti apa penjelasan Hani Kristianto, sahabat almarhum Ustadz Arifin Ilham terkait kabar miring tersebut? Benarkah kabar tersebut hanyalah hoax semata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Umi Yuni atau Wayuni Al-Wali, istri pertama Ustadz Arifin Ilham, kembali menjadi sorotan publik. Pasca terkuak statusnya yang telah menikah lagi dengan pria bernama Agam, baru-baru ini ia pun dikabarkan angkat kaki dari rumah yang ia selama ini tempati. Hal ini pun mencuat setelah beredar surat bermaterai yang menyebutkan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai nazir rumah wakaf tersebut yang kemudian diserahkan kepada Yayasan Az-Zikra. Dikonfirmasi oleh tim Intens Investigasi, Ibunda almarhum Ustadz Arifin Ilham Nur Hayati membenarkan kabar tersebut. Ia pun berharap Umi Yuni mengikutinya dengan baik. Apalagi kini statusnya sudah memiliki suami. Lantas benarkah perihal rencana angkat kaki dari rumah wakaf tersebut sudah matang dan juga diterima lapang dada oleh Umi Yuni? Semua tuh kita ini aja, semua yang terbaik lah. Mudah-mudahan dia mau ngikutin, kan kalau udah namanya punya suami, ngikutin suami dong, ya kan? Nah, insya Allah itu buat cucu-cucu semua boleh tinggal di situ. Tapi kalau mama enggak. Nah, berarti mama terakhir ketemu Yuni itu kapan? 3 bulan yang lalu kali. Ya, jadi kalau dulu Umi Yuni itu nikahnya bukan sama Agam beritanya. Jadi tahun lalu saya dengarnya malah sama yang namanya Amrizal. Ya, Amrizal itu pengurus juga, orang yang dibawa oleh Ustadz Abdul Syukur masuk ke Az-Zikra. Lalu kabarnya gitu kan, ya gosip-gosipnya seperti sekarang saya dengar nikah dengan Agam gitu. Nah, kita nggak tahu ya kenapa nggak datang gitu kan. Yang tim-tim tabayun kan Pak Agam sendiri yang selalu bilang tabayun. Seperti diketahui sebelumnya, hubungan antara Umi Yuni dengan keluarga Ustadz Arifin Ilham memang sempat memanas. Semua tidak terlepas dari kabar pernikahan diam-diam yang dilakukan oleh Umi Yuni. Ibunda Ustadz Arifin Ilham itu pun juga meradang, bahkan mendesak untuk mengusir Umi Yuni dan angkat kaki dari rumah yang statusnya wakaf tersebut.
Bagi Nurhayati, rumah tersebut lebih berhak untuk anak cucu atau sebagai tempat berdakwah dan sarana mengaji. Yayasan itu. Jadi bukan rumah perorangan, bukan. Itu rumah untuk yayasan. Semoga secepatnya. Mudah-mudahan ya. Jadi bisa kita benahin buat pengajian, buat cucunya, buat anak-anaknya, anak-anak almarhum lah terutama itu kan. Itu berhaklah dia. Aku juga nggak bakalan tinggal di situ kok. Semua berjalan dengan baik. Semua kita serahin sama Allah ya. Mama cuma butuh pengakuan kejujuran. Kalau menikah juga mama nggak bisa apa-apa sih sebetulnya gitu kan. Alvin sendiri apa tahu? Ya tahu, dia kasihan juga sih, dia kebanyakan cobaan ya. Kasihan. Ya baik. Mama semua cucu baik, sayang semua. Nggak ada yang dibeda-bedain, nggak ada. Alvin juga menyaksikan pernikahan itu. Nggak ada Alvin. Tidak ada anak-anaknya berarti. Berarti Alvin juga nggak tahu. Tidak ada Nggak anak-anak. tahu. Ceritanya nggak tahu. Bola-bola nggak tahu. Ya. Buntut dari langkah mantan menantunya untuk menikah lagi membuat Nurhayati pun sempat meradang dan meluapkan rasa kekecewaannya. Kemudian dengan pernikahannya itu, maka otomatis kedudukan Umi Yuni sebagai pengurus Yayasan Az-Zikra juga gugur dengan sendirinya. Hal ini pun mengacu kepada wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham yang salah satunya menetapkan pihak keluarga sebagai pengurus yayasan dan juga mewakafkan rumahnya untuk ditinggali keluarganya. Kedudukan Umi Yuni sebagai bagian dari keluarga besar almarhum Arifin Ilham pun turut lepas dengan sendirinya karena ia pun telah ikut dengan suami barunya. Tidak pulang ke sini mah selama mama menunggu. Aku memang tinggal di sini. Maksudnya di Mama Yuni. Nggak pernah. Udah pernah ketemu. Tidak ada cerita mengusir, nggak ada. Siapa mau diusir? Sesuai dengan wasiat Ustadz, rumah ini saya wakafkan untuk ditinggali saja oleh keluarga saya, meneruskan dakwah saya di videonya gitu. Kalau sudah menikah lagi otomatis bukan keluarga. Namanya hidup, ada kekurangan, ada kelebihan, semua dijalani. Nggak mungkin manusia itu sempurna. Semakin panas, seperti apa rasa kecewa Nurhayati atas sikap Umi Yuni yang diduga menikah secara diam-diam hingga membuatnya menitikan air mata di makam almarhum Ustadz Arifin Ilham. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, berebaknya kabar pernikahan Umi Yuni dengan pria bernama Agam bermula dari beredarnya foto-foto mereka berdua di sebuah masjid di Bandung, Jawa Barat. Namun, berbeda dari Umi Yuni yang hingga kini belum mau buka mulut terkait kabar pernikahannya itu. Sang suami justru sudah mengakui terus terang pernikahannya dengan Umi Yuni kepada pihak pengurus yayasan. Namun sayangnya, pihak pengurus yayasan juga tidak tahu persis tentang detail pernikahan tersebut, termasuk wali dari pihak Umi Yuni maupun pihak yang menikahkan kedua mempelai. Yang jelas, Alvin Faiz selaku anak sulung Umi Yuni dipastikan tidak menghadiri pernikahan itu. Padahal sebelumnya, adik Umi Yuni pun juga membantah adanya pernikahan dan tidak tahu menahu. Pas nikahnya itu nggak diberitahu, cuman berfotonya itu di Al-Jabar, Masjid Al-Jabar, Jawa Barat. Saksinya saya nggak tahu. Walinya ini kalau dari Pak Agam itu Bang Wali. Nah, Pak Wali itu walinya. Pak Agam sahabat saya yang selama ini saya sayangi karena Allah. Dan dia jujur kepada saya dan dia mengakui dia itu sudah nikah. Kalau beliau cerita ke saya hitungan tahun. Berarti sudah 2 tahun. Sebelum puasa dulu.
Sudah 2 setahun, tahun. belum ada setahun. Sejak tahun berapa? Sebelum puasa. Berarti 2022. Kalau misalnya bicara isu pernikahan, tentu yang paling tahu yang menikahkan dan saksi-saksi, kan begitu. Yang bisa menikahkan kakak saya ya berarti saya, karena ayah kami kan sudah meninggal. Nah, jadi saya juga bingung kenapa ada isu itu. Karena setahu saya tidak pernah melakukan artinya menikahkan ya, menikahkan. Artinya kalau kakak saya menikah, itu pasti yang pertama kali tahu adalah saya. Karena kedekatan yang intens ya, hampir setiap hari kita bicara masalah Azikra ya, itu mungkin timbullah isu-isu seperti itu. Cobaan yang datang bertubi-tubi menerpa Azikra, termasuk merebaknya kabar pernikahan Umi Yuni yang secara tidak langsung kembali mengusik ketenangan keluarga besar dari Azikra. Tentu saja membuat Nurhayati pun didera kesedihan yang begitu mendalam. Kesedihan itu bahkan tertumpahkan nyata saat wanita kelahiran Haruyan, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan itu pun berziarah ke makam sang putra tercinta Ustadz Arifin Ilham yang berada di area Pondok Pesantren Azikra, Gunung Sindur, Bogor. Ya, selepas berdoa dalam tangis yang tidak kuasa ditahannya, Mama Nurhayati pun tampak bersimpuh sambil memeluk erat-erat nisan makam sang putra tercinta. Mama tuh sudah tidur tuh ingat almarhum Ustadz. Mama kasih sayang ke Kita Mama. semuanya ke situ Tapi sama dia pikiran tuh kan kita. istilahnya lepas lah. Dia sekedar mantu. Tapi kalau anak aku belain apapun aku ini, itu ya. apapun itu. Mau pulang ke Kalimantan, jadi ketemu doa dulu lah sama anak. Wajar ya, Mama menangis itu kecewa, mungkin karena tidak diberitahu menurut Mama ya. Dan Mama itu kan sebenarnya paling dekat sama istri pertama. Mama, Alvin, Yuni, Amer itu seperti serangkai. Bahkan sama Agam juga seperti sahabat dulu tuh, bareng-bareng kemana-mana. Memang bedanya Umi Yuni menikah dan tidak menikah itu apa? Kan beliau sudah janda, ya kan, ditinggal suami. Pertanyaan saya, boleh nggak seorang janda ditinggal mati oleh suaminya menikah lagi dalam Islam? Boleh nggak? Boleh kan? Nah, berarti kan sesuatu yang lumrah begitu. Tapi kenapa itu yang dikait-kaitkan dengan masalah Azikra yang mengenai wakaf gitu? Padahal ini kan masalah yayasan, ini masalah pribadi gitu. Kenapa ini yang menjadi apa ya? Seolah-olah menjadi ada kaitan yang menurut saya nggak ada kaitannya sekali. Gitu. Tak hanya perihal angkat kaki dari rumah wakaf saja, Umi Yuni pun juga disangkut pautkan dengan dugaan berkurangnya uang rekening Yayasan Azikra sebesar 69 miliar rupiah. Lantas seperti apa penjelasan dari Hani Kristianto, sahabat almarhum Ustadz Arifin Ilham terkait kabar miring tersebut? Benarkah kabar tersebut hanya hoax semata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Tak hanya perihal angkat kaki dari rumah wakaf Yayasan Azikra, Umi Yuni pun tengah menjadi sorotan atas kabar tidak sedap lainnya.
Hal ini menyusul adanya kehilangan dana sebesar 69 miliar dari rekening Yayasan Az-Zikra. Belum lagi adanya permasalahan terkait mengubah status tanah wakaf menjadi hibah dan juga hak milik. Menyusul simpang siur kabar yang beredar dan juga menghebohkan publik, Kohani sebagai sahabat almarhum Ustadz Arifin Ilham akhirnya memberikan klarifikasinya. Bahkan apa yang beredar terkait Umi Yuni pun tidaklah benar adanya. Karena menurutnya Umi Yuni masih ada di rumah dan sangat tidak mungkin jika dirinya melakukan hal tersebut. Lantas seperti apakah Kohani melihat banyaknya kabar tidak menyenangkan yang terus menerpa keluarga almarhum sahabatnya dan Yayasan Az-Zikra? Gak ada itu Umi Yuni itu bawa lari uang 69M. Orangnya ada kok di Az-Zikra. Janganlah ketidaksukaan kita atau kalau kita punya masalah lalu menjadi fitnah. Jadi orangnya ada, bisa ditemui, bisa diklarifikasi. Menurut saya nggak pernah dia bawa lari uang. Yang jadi masalah kan selama ini hanya di media. Awalnya itu kan nggak ada yang main media, dinaikkan ini hibah, akhirnya ada asap, ada api. Akhirnya kita kaget, loh kok wakaf jadi hibah. Ditambah pengacaranya Pak Lutfi yang udah beredar di mana-mana tuh. Ini hibah, ini sah, ini legal. Nah alhamdulillah per hari ini tadi mamanya Ustadz sudah bertemu langsung dengan Pak Jimmy dan sudah selesai. Semuanya sudah kembali menjadi wakaf, diterima oleh Yayasan Az-Zikra. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.